Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak sekalian, warga jemaat GKP Jemaat Seroja. Hari ini Rabu tanggal 22 Juli 2020, kita kembali melakukan kebaktian rumah tangga secara online. Malam ini kita akan membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan dari surat Roma 8 ayat 12 sampai dengan 25. Adapun tema yang akan kita bahas dan diangkat pada malam ini adalah hidup menurut roh dan berbuah dalam tindakan atau dalam perbuatan. Dan baiklah, sebelum kita membaca dan menghayati kesaksian firman Tuhan ini, kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah sumber segala berkat, dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, Engkau tetap setia menolong dan memelihara kami. Bahkan Engkau terus-menerus menyapa kami dengan tangan kasih-Mu, menyapa kami dengan firman-Mu yang memberi kekuatan dan menjadi inspirasi dalam kehidupan kami. Seperti yang kami yakini dan kami imani, malam ini pun Kau berkenan menyapa kami. Oleh karenanya ya Allah, layakkanlah kami sebagai anak-anak-Mu, mampukan kami untuk dapat mengerti dan memahami firman Tuhan, sabda Tuhan dengan sebaik-baiknya. Oleh karenanya kami memohon Engkau mengaruniakan kami roh hikmat Tuhan, agar kami betul-betul dapat mengerti dan memahaminya. Juga kiranya Engkau berkenan untuk mengaruniakan Roh Kudus, agar kami bukan hanya sebagai pendengar, melainkan juga sebagai pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca surat Roma pasal 8 ayat 12 sampai dengan 25. Saya bacakan untuk kita sekalian demikian. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, "Ya Aba, ya Bapa." Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan.
Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Amin. Sampai demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, pada bagian ini Rasul Paulus memberikan aplikasi praktis dari pengajarannya di bagian sebelumnya, yaitu mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, yang disimpulkan kemudian di ayat yang ke-12. Menariknya, Rasul Paulus menyebut kita sebagai orang-orang berhutang, yakni berhutang kepada Allah. Paulus ingin menegaskan bahwa sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Kristus dan telah menerima Roh Kudus, seharusnya kita hidup menurut Roh, bukan menurut keinginan daging atau dosa. Hidup menurut Roh berarti hidup dipimpin oleh Roh dan mematikan segala perbuatan dosa. Ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Tidak lagi hidup dalam ketakutan, melainkan menyandarkan diri kepada Roh Allah. Menyandarkan diri di bawah pimpinan kuasa Allah. Kita bisa bandingkan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Hasilnya adalah kita disebut anak-anak Allah. Ayat 14, ayat yang ke-16 berkata demikian. Juga sebagai ahli warisnya yang akan menerima janji dan keselamatan serta kemuliaan bersama dengan Allah. Karena itu kita harus membalas cinta kasih Tuhan dengan hidup menurut Roh dan kehendaknya, menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan memang kehendaki lahir dari kehidupan kita. Buah yang dilahirkan dari kehidupan yang kita jalani ini. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, tentang hal itu semua, Bapak Ibu, saudari dan anak-anak sekalian, saya juga hendak mengingatkan tentang posisi kita. Posisi kita saat ini. Harus tahu diri. Kita ini sebagai apa di hadapan Tuhan. Begini maksud saya. Pertama, banyak orang tidak sadar telah memposisikan dirinya itu selayaknya bos di hadapan Allah. Mau apa? Minta kepada Allah. Bagus. Tetapi kadang-kadang mintanya maksa. Lebih cenderung, lebih cocok disebut bukan minta, tapi apa? Memerintah Allah. Banyak orang, termasuk juga orang yang menyebut dirinya sebagai Kristen, bersikapnya seperti itu. Padahal harusnya apa? Ya harusnya kan kita tahu diri, sadar diri. Kita ini bukan bosnya Allah. Justru harusnya kita tunduk di bawah Allah. Nah, banyak orang dengan demikian tidak sadar telah menjadi bos bagi Allah. Mau apa, ingin apa, perintah-perintah Allah. Tinggal memerintah Allah. Itu bukan seharusnya. Yang kedua, banyak orang juga tidak sadar telah memposisikan dirinya layaknya artis yang tenar, yang menempatkan diri seolah-olah sebagai pusat dari alam semesta, pusat dari segala. Misalnya, saat kita menderita, Tuhan dituding berlaku tidak adil. Seolah-olah segala sesuatunya itu harus dilakukan Allah untuk menyenangkan kita. Menyenangkan kita nih sebagai pusat dari segala alam semesta, segala kehidupan. Kita nih pusat. Jadi semuanya tuh harus memberikan yang menyenangkan buatku. Tuhan juga harus melakukan sesuatu yang menyenangkan buatku. Harusnya bagaimana? Harusnya justru sebaliknya, kita yang menyenangkan Tuhan. Betul nggak?
Tapi sekali lagi, banyak orang tidak sadar, tidak tahu diri, memposisikan dirinya sebagai orang yang memang perlu mendapatkan semua kesenangan itu. Memposisikan sebagai orang tenar, pusat dari segala. Nah Bapak Ibu, saudara-saudari dan anak-anak, padahal seharusnya kita itu satu, sadar diri bahwa kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita ini hanya sebutir debu di alam semesta, nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan mah. Jangan berlagak hebat di hadapan Tuhan mah. Jangan berlagak hebat di alam semesta. Kita ini manusia lemah, manusia terbatas. Itu yang pertama yang harus kita tahu. Kita harus sadar diri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bisa hidup saat ini, maka itu adalah bentuk kemurahan dan kasih karunia Allah. Itu semata-mata karena Tuhan mau kasih kehidupan buat kita. Anugerah dari Tuhan itu mah. Yang ketiga, kita juga harus sadar diri bahwa kalau kita ketika kita dapat mengimani bahwa kita ini adalah anak-anak yang telah menerima keselamatan Allah, itu pun adalah pemberian Allah. Kita harus sadar diri bahwa kalau kita mengimani diri kita selamat, itu adalah pemberian Allah. Bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, bukan karena kita jago, bukan. Bukan karena kita suci, bukan. Itu pemberian Allah. Yang keempat, harusnya juga kita sadar, di atas semuanya itu, sebagaimana Rasul Paulus sampaikan, kita ini sebenarnya adalah manusia-manusia yang berhutang terhadap Allah. Masa iya yang berhutang menuntut lebih lagi daripada haknya? Itu namanya kurang ajar. Betul nggak? Ada istilah, dikasih hati, minta jantung. Seharusnya kita nggak begitu. Harusnya kita sadar bahwa kita ini manusia-manusia berhutang terhadap Allah. Maka sikap kita yang seharusnya bagaimana? Yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudari juga bisa merinci lebih panjang lagi nih. Tapi di dalam bagian ini saya hanya menyampaikan beberapa saja. Yang pertama, sebagai orang-orang yang berhutang di hadapan Allah, sebagai anak-anaknya, sebagai abdi-abdinya, harusnya kita menjadi penurut-penurut Allah, yaitu yang menghasilkan buah-buah kehidupan yang sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Bukan meminta Allah menuruti keinginan kita. Harusnya kita belajar dari Tuhan Yesus ketika ia di Getsemani. Jika boleh, biarlah cawan ini berlalu dariku, tapi jangan kehendakku Bapa, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Harusnya kita begitu. Harusnya bukan kita yang menuntut Allah, menginginkan Allah menghasilkan buah untuk bisa kita nikmati buat kesenangan kita. Bukan. Harusnya sebaliknya, yaitu kita menjadi penurut-penurut Allah. Bukan meminta Allah menuruti keinginan kita. Jadi, kalau Allah menghendaki kita menjadi anak-anaknya yang menghasilkan buah, maka berbuahlah. Hasilkanlah buah yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap kita seharusnya mengabdikan diri di bawah otoritas Allah. Bukan sebagai bos yang seenaknya memerintah, menuntut, atau bahkan menunjuk-nunjuk Allah. Apalagi sampai menuntut dan menjadi penggugat Allah. Saat kita merasa hidup kita tidak enak, kita menderita, kita menuntut, kita menggugat, seolah-olah Allah itu tidak adil, seolah-olah Allah tidak mengasihi kita, seolah-olah Allah tidak berada di pihak kita. Wah, segala macam tuntutan, tudingan, gugatan kita ajukan kepada Allah. Bukan begitu seharusnya. Harusnya kita balik posisi kita. Karena apa? Karena kita ini memang abdi Allah. Sebagai abdi Allah, sudah sepatutnya kita mengabdikan diri
di bawah otoritas Allah, bukan bosnya Allah. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari Tuhan, kalau dalam kehidupan kita juga menderita, jangan tergesa-gesa seolah-olah itu Allah tidak adil. Harusnya kita berpikir panjang. Jangan-jangan penderitaan yang kita alami ya karena memang salahnya kita sendiri. Atau bisa juga kita lihat begini, jangan-jangan penderitaan dan kesulitan hidup yang sedang kita alami itu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita, menempa kita, memproses kita menjadi pribadi yang semakin berkualitas. Allah sedang mendidik kita, melatih kita menjadi anak-anaknya yang memang seturut dengan kehendak Allah, seturut dengan citra Allah. Bukankah kita mengakui diri, menyebut diri sebagai imago Dei, citra Allah? Maka kalau ada penderitaan, jangan-jangan Allah memang sedang menempa kita agar kita semakin seturut dengan citra Allah, menjadi imago Dei. Jangan-jangan begitu. Atau bisa jadi juga kita mengalami penderitaan supaya kita memiliki bela rasa terhadap orang lain, sesama manusia yang menderita, agar kita menghasilkan buah menjadi berkat bagi sesama yang juga menderita. Agar kita melatih diri memiliki empati, bela rasa terhadap mereka yang menderita. Jangan-jangan Tuhan memang sedang memakai diri kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang dalam situasi menderita. Nah, ini harus kita pikirkan, harus kita sadari diri. Jadi jangan serta-merta ketika kita menderita langsung nuding Allah. Oh, Allah tidak adil, Allah tidak berpihak kepada kita, Allah sudah tidak mengasihi kita. Bukan. Kita harus berpikir lebih panjang lagi. Nah, jadi malam ini Bapak Ibu saudara Tuhan, biarlah kita belajar dari firman Tuhan ini. Biarlah melalui firman Tuhan ini kita menyadarkan diri, sadar diri tentang posisi kita di hadapan Allah. Agar kita tahu diri di hadapan Allah, jangan jadi kurang ajar. Maka pertama-tama jadikanlah diri kita sebagai penurut-penurut roh. Sebagaimana pada Rabu yang lalu juga kita telah membahasnya dalam PA. Supaya kita menjadi orang-orang yang hidup menurut roh. Yang kedua, jadikanlah diri kita sebagai anak-anaknya yang menghasilkan buah-buah bagi kehidupan. Buah-buah yang dapat dinikmati oleh dunia ini, agar nama Tuhan dimuliakan. Dengan tetap berkeyakinan, dengan tetap berpengharapan, kita yang diizinkan menderita bersama dengan Kristus, kita juga diizinkan bangkit bersama dengan Kristus, serta diizinkan mengecap kemuliaan bersama dengan Kristus. Tuhan memberkati. Amin.